Kok nggak ada itunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Sanpenreter dengan NIM 10213302555. Di sini saya akan mengerjakan tugas asinkronus individu yang berada di LMS. Eh, Langsung aja ya, kita langsung kerjain aja. Di sini udah ada soalnya. Eh, Misalkan V sama dengan A,1 A dan A merupakan anggota bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian skala pada V didefinisikan sebagai A,1 ditambah B,1 sama dengan A tambah B,1 itu KA,1 dan K sama dengan KA,1. Jadi periksa apakah V adalah ruang vektorial. Nah, bagaimana cara kita memeriksanya? Kita tuh harus tahu dulu nih sifat-sifat ruang vektor. Nah, ini udah aku jabarin. Udah saya jabarin, Bu. Ini tuh ada dari 1 sampai 5 itu merupakan penjumlahan yang nanti saya akan bacakan dan 6 sampai 10 itu merupakan perkalian. Nah, kita misalkan juga eh, A itu sama dengan A, itu sama dengan A,1, B sama dengan B,1, C sama dengan C,1 dan mereka semua merupakan anggota 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 vektor. Nah, sekarang tugas kita tuh harus membuktikan di saat kita menggunakan sifat-sifat ruang vektor yang sudah saya jabarkan. Jadi yang pertama ya, sifat yang pertama itu kan maaf, yang pertama itu U tambah V di V. Berarti kita misalkan aja ya, tapi U tambah V-nya kita ubah jadi A sama B. Berarti bisa di A tambah B. Nah, A tambah B di V maksudnya itu kayak anggota anggota V kan. Berarti ya bisa juga bilang berarti bisa disebut juga A tambah B itu merupakan anggota vektor. Nah, anggota vektor. Nah, dari sini itu kita harus membuktikan apakah sifat ini merupakan suatu sifat yang benar. Makanya kita harus jabarin dulu tambah B atau A tambah B itu kita kan udah misalin. Berarti A itu A,1 ditambah B,1 anggota vektor. Berarti kalau misal pertambahan kan berarti digabung ya. Berarti jadi A, B. Maaf. A ditambah B,1. Adalah anggota vektor. Gitu. Yang pertama, Bu. Yang kedua itu aduh, U tambah V sama dengan V tambah U. Berarti kita jabarin lagi menjadi A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, caranya itu kita masukin lagi kayak awal. Itu ditambah B,1. Nah, kan dari pertambahan ini tuh kita udah bisa nyimpulkan kalau misalnya mereka bakal dicampur. Berarti menjadi A A ditambah B,1. Nah, ini menjadi tukar jadi B tambah A,1. Nah, nanti setelah dari sini tuh kita pisahkan. Jadi B,1 ditambah A,1. Berarti B tambah 1. B tambah, maaf. Nah, berarti sudah menjelaskan bahwa sifat itu benar. Yang tiga itu kan U tambah V tambah W. U dalam kurung V tambah W. Sama dengan U tambah V tambah W. Kita jabarin. Ini tulisannya nggak bisa kecil. Oh, iya, bisa. A tambah, berarti B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kita jabarin lagi, masukin pemisalan. Tambah B tambah C, 1 sama dengan A tambah B tambah C, 1 sama dengan A tambah B, 1 C,1. Kenapa bisa kayak gini? Karena kita tinggal pisahin aja. Berarti jadi A tambah B tambah C. Maka bisa dibilang sifat ini benar. Kita hapus aja deh biar atau di samping aja deh. Permisi ya Bu, aku ngerjainnya di samping. Bulan dari makan bulan. 4 ya. Sifat keempat itu terdapat O di U. Berarti menjadi O tambah V atau
sama dengan U tambah O itu sama dengan U. Berarti gimana cara nulisnya? Berarti A tambah A itu adalah, aduh, nggak rapi banget. Masuk jabarin tambah O, dengan O, 1 tambah A. O ditambah A, 1. Berarti A, 1. Berarti bisa disimpulkan, maaf, salah. Itu bukan A, 1, tapi menjadi A kali. Makanya bisa disebut A. Oh ini bukan, maaf, salah. Pantas bingung. Ini yang salah 4. Yang kelima, aduh nggak rapi banget. Yang kelima itu minus U di V, itu menjadi U ditambah minus U sama dengan minus U ditambah U itu sama dengan 0. Berarti kayak pengurangan lagi sih sebenarnya, tapi penjumlahan. Berarti kita jabarin aja, min A merupakan anggota V menjadi min A sama 1. Berarti menjadi min A ditambah A sama dengan 0. Ya kan? Karena 1 barang 1 kan 0. Jadi min A, 1 ditambah A, 1 menjadi kan digabungin. Jadi min A tambah A, 1 jadi 0,1. Berarti jawabannya udah 0. Sekarang kita, ini kan udah di penjumlahan. Sekarang kita mulai perkalian. Sifat yang perkalian pertama itu KU di V. Apa itu KU di V? Pertama kita jabarin dulu aja ya. Misalnya jadi KA anggota vektor. Berarti K kita jabarin masukin A, 1 dengan A, 1 itu merupakan anggota vektor. Nah, sebenarnya di sini sudah membuktikan kalau misalnya K itu merupakan anggota vektor. Berarti lanjut. 7. Sifat yang ketujuh adalah K dalam kurung U tambah V itu sama dengan KU KV. Berarti kayak perkalian ke dalam. Kayak kali pelan. Misalnya kita jabarin ya. K A tambah B sama dengan KA tambah KB. Tapi di sini belum selesai. Kita jabarin dulu. A 1 tambah A, B. Salah. B 1. Maaf ya Bu, tulisannya jelek. KA kalau mau tambah KB karena di 1 ya. Maaf Bu. Terus habis 1. itu nanti Jadi kita pisahin lagi. 1 tambah K KA udah deh. Berarti dari sini udah pembuktikan kalau misalnya K itu menjadi KA tambah KB. Masuk ke sifat 8. Kalau 8 itu dalam kurung K tambah M itu kali menjadi U dan itu akan menjadi KU tambah MU. Coba kita jabarin dulu kali ya. Kan K tambah K tambah M ya? K tambah M kali A kan? Kayak katanya M. Jadi KA tambah MA. Benar kan? Iya. Jabarin lagi. A, 1 ditambah M A. Aduh, jelek. A, 1. Nah, itu jadi satuin ya. KA tambah MA, 1. Dari itu berarti bisa disebutkan kalau misalnya dipisahin jadi A tambah MA. Sudah. 9. 9 itu K dalam kurung MU sama dengan KM dikali dengan U.
Berarti kita ubah dulu menjadi K, jadi MA sama dengan M kali KA. Udah itu jadi KM kali A. Nah, dari situ kita jabarin satu persatu. Dari yang MKA ini. Tapi ini kita tulis dulu aja. MA sama dengan, kan dijabarin keluar. Jadi KMA. Kok kan dikali ke dalam ya? MK MKA, 1. Lupa tutup. Nah, itu dikaliin lagi. Jadi ini M pisahin ya. 1. Nah, dari situ Ya, ini Bu N dulu ya. K MA 1 ya. Dari situ ini dipisahin. KM dipisahin. Jadi A, 1 menjadi KM. Sudah. Dari situ kita ke sifat yang terakhir. Pembuktian yang terakhir. I dikali U itu sama dengan U. 1 dikali U sama dengan U. Dikali U. Dikali U sama dengan U. Kita ganti dulu ya. Dikali A sama dengan A. Nah, berarti ini tinggal kita jabarin aja sih. Ini dikali A, 1 sama dengan 1 sama A. Berarti jadi A, 1 berarti jadi A. Sudah deh. Berarti dari keseluruhan sifat-sifat yang ini yang sudah saya jabarkan, berarti jadi maaf. Jadi vektor himpunan yang terpadu pada soal merupakan himpunan ruang vektor yang real. Jadi tulis aja deh. Jadi merupakan vektor himpunan yang terpadu pada soal merupakan himpunan ruang vektor yang bentar. Zoom. Ayo, nggak bisa di zoom ah. Dari Jian sekian. Maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan ketika menjelaskan. Mohon maaf juga kalau misalnya perangkat yang tidak mumpuni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.